saya menguatkan kembali wabil khusus kepada adik-adikku siswa-siswi yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, yang akan meneruskan perjuangan orang tua kita, yang akan meneruskan pejuang ataupun perjuangan para pahlawan pendiri negara kita. Karena kita ketahui subhanul yaum rizalul ghad, pemuda hari ini adalah merupakan pemimpin di masa yang akan datang, yang akan meneruskan estafet kepemimpinan. Yang pertama saya pesan kepada adik-adik semua, yaitu harus memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara untuk melanjutkan cita-cita para pendiri negara kita. Yang dimaksud dengan memiliki tanggung jawab di sini adalah kita harus paham apa yang diinginkan oleh para pendiri kita, apa yang diharapkan para pejuang yang telah gugur mendahului kita, berdarah-darah memperjuangkan Indonesia, berdarah-darah berkeringat memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan sampai hari ini. Kita sebagai generasi muda harus paham. Jadi alur kita, pikiran kita, gerakan kita jangan sampai menyimpang daripada para pendiri kita. Para pendiri kita sudah memberikan sebuah dasar negara sebagai pedoman, sebagai patokan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu? Yaitu Pancasila. Di mana Pancasila poin 1, sila ke-1, sila kedua, sila ketiga sampai sila kelima tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama manapun, termasuk agama kita mayoritas yaitu agama Islam. Justru sebaliknya, siapa Pancasilais sejati? Pancasilais sejati adalah mereka yang mengamalkan agamanya secara murni dan konsekuen. Bagi seorang muslim adalah termasuk Pancasila sejati kalau melaksanakan udhulu fi silmi kafah. Kita dalam pendidikan sedang menggembar-gemborkan pendidikan karakter. Ini adik-adik harus paham, inti daripada pendidikan karakter adalah moral dan akhlak. Jadi negara kita ingin bangsa ini mempunyai modal yang utama adalah moral dan akhlak, kepribadian yang hebat. Maka dalam tujuan pendidikan nasional kita tahu, di samping mencerdaskan kehidupan bangsa, menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik, poin yang ketiga adalah memberikan modal, yaitu budi pekerti yang luhur, moral dan akhlak yang baik. Kalau kata para santri adalah akhlakul karimah. Jadi adik-adikku harus paham, inti daripada pendidikan karakter adalah moral dan akhlak kita sebagai pelajar. Moral dan akhlak bersumber kepada keagamaan, moral dan akhlak bersumber kepada keimanan, moral dan akhlak bersumber kepada ketakwaan. Oleh karena itu, pendidikan karakter adalah pendidikan moral, pendidikan akhlak. Masyarakat yang memiliki karakter adalah masyarakat yang memiliki moral dan akhlak. Moral dan akhlak adalah intinya kepada keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, adik-adikku saya berharap tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat yang beragama, sebagai umat muslim, karena di situ sebagai benteng kehidupan, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan merupakan ciri modal pelajar Pancasila. Omong kosong adik-adik berbicara tentang saya adalah Pancasila, tetapi moral dan akhlaknya tidak sesuai dengan moral dan akhlak yang tertera dalam agama. Bagi seorang muslim harus memiliki akhlakul karimah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru agama. Begitu juga harus melaksanakan ibadah dan amaliyah yang baik. Begitu juga harus melaksanakan moral dan akhlak yang baik. Itu adalah Pancasila sejati.
Tadi disampaikan oleh Pak Wakil bahwa yang namanya tingkat SLT adalah sedang musim-musimnya puber, sedang musim-musimnya bercinta, sedang musim-musimnya mencari-cari jati diri. Tetapi semacam itu semua bisa dibentengi supaya kita lurus dalam masa puber ini, dalam masa mencari jati diri ini, tidak belok kiri belok kanan, tetapi lurus karena memang memiliki keimanan dan ketakwaan, ciri khas dari masyarakat Pancasila itu sendiri. Adik-adikku yang saya hormati dan saya cintai dan yang saya banggakan, kita ini hidup jangan hanya belajar hanya satu pendidikan yang bersifat duniawi, tapi juga harus belajar yang bersifat ukhrawi. Silahkan Anda kejar pendidikan yang bersifat duniawi dengan berbagai macam cara. Kata Pak Wakil tadi, dengan cara les privat, dengan cara kegiatan-kegiatan yang silahkan. Tetapi di samping belajar yang bersifat duniawi, jangan lupa belajar juga yang bersifat ukhrawi, sehingga kita akan menjadi manusia yang paripurna, hebat dunia, hebat akhirat, sesuai dengan jargon kita, jabar juara lahir dan batin. Jangan sampai kita sebagai seorang umat yang beragama atau sebagai seorang muslim hanya belajar duniawi saja, ralakatan sholat teu apal, baca Quran tetiasa, kemudian ilmu-ilmu ketauhidan yang lain tetiasa. Siapa Tuhan kita? Allah. Allah itu bagaimana sifatnya? Allah itu bagaimana itu dan ininya, wujud kita pokoknya tidak tahu. Bahaya kalau anak muda tidak memiliki ketauhidan yang hebat tapi ngaku sebagai umat Islam. Maka saya berharap pandai-pandailah membagi waktu. Bangun pagi, sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan dulu kemana-mana, belajar dulu ilmu yang bersifat ukhrawi kepada orang tua, kepada guru, ke masjid, ke majelis taklim. Setelah itu baru persiapan mau berangkat sekolah. Ba'da maghrib kita langsung sholat maghrib dulu bareng-bareng dengan keluarga ataupun berjamaah. Jangan dulu pegang HP, jangan dulu pegang remote, jangan dulu keluar rumah, tetapi belajar dulu ilmu yang bersifat ukhrawi 1 jam ataupun setengah jam, langsung dari guru, langsung dari orang tua. Setelah selesai baru kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Ingat, hidup adalah persaingan, hidup adalah perjuangan. Persaingan dan perjuangan kita harus memiliki kekuatan. Apa kekuatannya? Iman dan takwa. Kita tidak bisa menjadi orang yang beriman kalau kita tidak ngaji. Kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak ngaji. Maka saya berharap siswa-siswi yang ada di sini sebagai siswa-siswi yang Pancasila sejati adalah memahami dan melaksanakan agama sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kita tahu Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ adalah tentang ketauhidan bagi kita sebagai umat muslim. Kalau kita sebagai umat muslim tidak tahu arti la ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maksuda illallah, belum menjadi Pancasila sejati. Kalau kita sebagai umat muslim tara sholat, kalau kita sebagai umat muslim tidak paham tentang agama, belum menjadi Pancasila sejati. Karena Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada tertera keimanan dan ketakwaan, termasuk pasal 29. Di situ ada undang-undang dasar.